Jauh di pedalaman, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan dan tebalnya kabut, ada sebuah hutan yang jarang dijamah manusia. Penduduk setempat menyebutnya hutan larangan, bukan karena tak bisa dimasuki, tapi karena mereka yang masuk jarang kembali dengan selamat. Dulu, ada sebuah desa kecil di tepi hutan ini. Para tetua desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak masuk terlalu jauh. Ada sesuatu yang mengawasi kita di sana. Begitu kata mereka. Tapi seiring waktu, cerita-cerita itu memudar. Hingga suatu hari, sekelompok pendaki muda memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ryu, Santi, Bima, Anya, dan Kevin. Mereka berangkat dengan penuh semangat, membawa peralatan lengkap. Tapi semakin jauh mereka melangkah, suasana berubah. Udara terasa lebih berat. Suara-suara hutan menghilang, hanya terdengar napas mereka sendiri. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda. Tapi satu hal aneh terjadi. Salah satu tenda mereka robek, seperti dicakar sesuatu. Tak ada yang mengaku melakukannya, namun mereka berusaha mengabaikannya, menganggapnya hanyalah kebetulan. Tengah malam, Ryu terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Seperti ada sesuatu yang berjalan mengelilingi mereka. Ia membangunkan yang lain, tapi ketika mereka mengintip keluar, tak ada siapapun. Namun, jejak kaki besar yang aneh tampak jelas di tanah berlumpur. Mereka mulai merasa tidak sendiri. Pagi harinya, Kevin menghilang. Tidak ada jejaknya. Hanya tasnya yang tertinggal di dalam tenda. Panik, mereka mencari sepanjang hari. Tapi yang mereka temukan hanyalah potongan-potongan kain dari jaketnya yang tersangkut di ranting pohon. Mereka ingin segera keluar dari hutan. Tapi peta mereka tiba-tiba tak lagi masuk akal. Jalur yang mereka lalui kemarin kini tak bisa ditemukan. Seakan hutan ini berubah sendiri. Atau sengaja mengurung mereka. Malam itu, mereka melihat sesosok bayangan besar. Matanya menyala merah di kejauhan. Tidak jelas apakah itu manusia atau bukan. Saat mereka berlari, suara tawa lirih terdengar dari segala arah, menggema di antara pepohonan. Anya tiba-tiba berteriak. Ryu menoleh, tapi Anya sudah tidak ada. Hanya senter yang ia pegang, kini menyala redup di tanah. Kini, hanya Ryu dan Santi yang tersisa. Mereka terus berlari tanpa arah, hingga akhirnya menemukan sebuah pondok tua. Di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Foto-foto orang hilang yang ditempel di dinding. Mereka di antaranya berasal dari tahun-tahun yang sangat lama. Lalu, di sudut ruangan, ada tulisan besar yang tercoret di dinding. Mereka tidak pernah pergi, mereka masih di sini. Ryu dan Santi akhirnya berhasil keluar dari hutan. Tapi sesuatu terasa aneh. Desa yang mereka kenal kini tampak berbeda. Saat bertanya kepada seorang penduduk, jawaban yang mereka terima membuat mereka gemetar. Desa ini sudah ditinggalkan sejak 30 tahun yang lalu, setelah 5 pendaki muda hilang di hutan larangan dan tak pernah kembali.